Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Coba sekarang kalau Bunda tanya kabar kalian, kalian jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap, Bunda. Siap, Bunda. Saya ulang. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Uut untuk memimpin doa yuk. Baik, Bunda. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bil Islam ya Rasulullah. Warzuqni Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi bisa membawa lancarnya pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, apakah hari ini hadir semua anak-anak? Ya, Bunda. Ada satu yang absen, Bunda. Coba Bunda cek dulu. Mas Alfan. Hadir. Nah, Mbak Uut. Ada, Bunda. Mbak Lina. Ada, Bu. Mas Wiwit. Hadir Bu Guru. Mbak Nafis. Hadir, Bunda. Mbak Ida. Hadiroh. Mas Danang. Hadir Bu. Mas Yafi. Hadir, Bu. Mas Hamam. Mas Hamam mana ya? Ke belakang mungkin, Bu. Oh, belum hadir ya. Jadi yang belum hadir, Mbak Khair sama Mas Hamam ya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Allah Bu. Bunda. Siap, Bu. Mana semangatnya anak-anak? Ini, Bu. Hah? Kok gitu semangatnya? Coba tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Loh, kok suaranya seperti itu? Sudah makan belum itu ya? Kok lemes gitu? Mas Alpan puasa, Bun. Oh, puasa. Mas, Bun. Puasa apa ya, Mas Alfan? Puasa Senin, Bu. Putih. Puasa Senin loh. Ini kan bukan hari Senin, Mas Alfan. Udah nggak apa-apa. Puasa Maulid Nabi, Bu. Ya, bolehlah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang binatang halal. Nah, sebelum Bunda lanjutkan ke materinya, kira-kira anak-anak masih ingat materi yang kemarin tidak ya? Siapa yang masih ingat tentang apa ya kemarin kita belajar? Binatang Minuman, Bu. Minuman haram. Minuman haram. Ya. Minuman apa? Minuman halal apa minuman haram kemarin?
Minuman haram. Halal dan haram. Minuman haram. Ya, kemarin kita belajar tentang minuman haram. Anak-anak masih ingat apa itu pengertian minuman haram? Coba yang masih ingat tunjuk jari yuk. Mas Alvan coba yuk. Minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Ada yang lain? Ya, Bu. Minuman Ya, memabukkan, Kak Bu. Uun, ayo. Minuman yang diminum Ya. karena hasil curian, Bu. Minuman yang diminum karena hasil curian. Ya. Ayo, ada yang mau bahkan lagi? Minuman yang menjijikkan, Bu. Minuman yang menjijikkan. Nah, bagus-bagus semua jawabannya. Yuk, kasih tepuk tangan untuk jawaban-jawaban teman-teman kita, yuk. Anak-anak, jadi minuman haram itu adalah minuman yang apabila kita minum itu akan membawa madarat terhadap tubuh kita. Nah, kalau contoh-contohnya apa, anak-anak? Contoh minuman haram. Arak, Bu. Homer. Yang memabukkan. Ciu, Bu. Homer, terus Minuman keras. Iu, Bu. minuman keras, Bukan betul es batu, Bu, sekali. ya, tapi Vodka. Bukan, kalau es batu boleh, Mbak Uut. Kalau es batu halal. Minuman keras yang dimaksud itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru. akan belajar binatang halal. Tadi malam anak-anak belajar tidak? belajar, Bu. Belajar. Mas Alvan belajar tidak tadi malam? Tadi malam main ke tempat Mas Wiwit. Kelalaian, Aduh. lupa. Tadi tidak belajar dong. Belajar bersama. Oh, belajar bersama ya, bagus sekali. Kalau tadi malam anak-anak belajar, pasti sudah tahu apa itu binatang halal. Coba siapa yang mau menjelaskan? Apa sih pengertian binatang halal itu? Yuk, tunjuk jari yuk. Binatang yang boleh dimakan, Bu. Apa binatang yang boleh Binatang yang boleh dimakan. Ada yang mau menambahi? Ya, Bu. Uut? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Mbak Nafis sama Mbak Uut ya. Nah, jadi binatang halal itu menurut Mbak Nafis tadi binatang yang boleh dimakan dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tujuannya adalah antara lain siswa dapat menjelaskan arti binatang halal. Kemudian, siswa dapat menganalisis jenis-jenis binatang halal dengan benar. Kemudian, siswa dapat menganalisis ketentuan binatang halal dengan benar. Dilanjutkan, siswa dapat merumuskan klasifikasi binatang halal dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus dapat melafalkan dalil tentang binatang halal dengan lancar dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu adalah yang pertama arti binatang halal, yang kedua jenis-jenis binatang halal, yang ketiga membiasakan mengonsumsi binatang halal. Jadi anak-anak, materi pembelajaran hari ini itu sangat penting sekali karena setiap hari kita kan pastinya pernah ya mengonsumsi binatang. Kalian semua pernah ya mengonsumsi binatang ya? Ya, Sering, Bu. Bunda. Ya, Bu, Kalau daging, Bun Bu. Hafiz sering mengonsumsi apa? Ayam. Apa? Kambing, kok, Bu. Kambing, Bun. Kambingnya diapakan Mbak Nafis? Dibikin sate, Bu. Dibikin sate. Wah, enak sekali itu, Mbak.
Jadi anak-anak, kita itu disuruh membiasakan untuk selalu mengonsumsi binatang yang halal. Jangan sampai kita mengonsumsi binatang yang haram. Baik itu haram dari asal binatangnya maupun dari pengolahannya dan dari cara penyembelihannya. Kita tidak boleh. Karena apa? Kalau memakan binatang haram, itu akan berdampak buruk terhadap tubuh manusia dan juga akan dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo mengamati. Coba amati. Anak-anak ini kira-kira gambar apa ya? Mas Wiwit. Loh, kok Mas Wiwit? Janganlah, masa Mas Wiwit disamakan sama ini. Ayo apa ini Sama-sama gambar apa? gagahnya tuh. Kambing Bun, itu Bun. Ya betul, ini gambar kambing. Kambing Kambing jenggot Bun. Iya, ada jenggotnya ya Mbak Uut ini. Kambing ini hukum asalnya halal apa haram ya? Halal. Dong Bun. Halal, Bun. Halal. Biasanya diolah menjadi apa ini kambing? Sate. Bikin sate. Sate. Sate, gulai. Kalau misalkan kambing ini dari hasil mencuri misalkan milik tetangganya. Terus kemudian kambing ini disembelih menggunakan membaca basmalah, terus kemudian digunakan untuk mayoran bersama teman-teman Mas Alvan misalkan. Kira-kira itu boleh tidak ya? Nggak boleh, Bu. Karena apa Mas Wiwit kok tidak boleh? Karena hasil mencuri itu sudah haram, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, meskipun kambing ini hukumnya halal, asalnya hukumnya halal, terus kemudian disembelih menggunakan tata cara penyembelihan, tapi karena cara memperolehnya dengan mencuri, ini hukumnya menjadi haram dan tidak boleh dimakan. Sekarang gambar selanjutnya. Ini gambar apa ya anak-anak? Ayam jago, Bunda. Iya betul, ayam jago. Tembo. Anak-anak di rumah punya ayam semuanya? Ah, punya Bu, bapak saya punya banyak. Wow, itu bisa dijadikan apa saja itu ayamnya Mbak Uut? Wah, disembelih kemudian dijadikan Rica-rica. kesukaan mbak Iya, saya itu. rica-rica. Buat Ada yang sabung. dijadikan rica-rica. Ingkung. Nah, ayam ini hukum asalnya halal apa haram? Halal, Bu. Halal, Bun. Halal. Halal, tapi meskipun halal, ini kira-kira harus disembelih dulu apa tidak usah ya kalau memasaknya? Harus dong. Iya, harus disembelih dulu. Tapi kalau misalkan menyembelihnya menggunakan kawat, misalkan ditusuk perutnya, terus ayamnya mati, kemudian dimasak sama Mbak Uut misalkan, kira-kira itu boleh tidak? Boleh, Bun, kan sudah mati ayamnya. Loh, kok boleh? Maksudnya memakai kawat, bukan memakai pisau. Coba ada yang mau menjawab kira-kira? Kan nyembelihnya harus pakai pisau yang tajam, Bu. Iya, betul sekali. Betul kata Mbak Lina. Jadi ayam ini harus disembelih menggunakan pisau yang tajam. Tidak boleh memakai kawat. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Kalau ini gambar apa anak-anak? Ikan. Kan. Iya, betul, ikan. Ikan itu hidupnya di mana? Air Bu. Di air, Bunda. Air. Nah, ikan hidupnya di air. Tapi kalau misalkan ikan ini sudah mati, kemudian digoreng sama Mbak Lina, boleh tidak?
Boleh, Bun. Boleh, Bu. Apa sebabnya Mbak Uut kok boleh? Kan sudah mati Mbak Uut. Ya, Kasihan karena kalau masih ikan hidup dan digoreng. belalang itu hewan yang dihalalkan biarpun sudah menjadi bangkai. Saya Ya, dengar betul begitu, Bu. sekali. Ya, betul sekali. Jadi ikan ini meskipun sudah menjadi bangkai, tapi tetap dihukumi halal dan boleh dimakan. Nah, selanjutnya di sini akan Bunda jelaskan tentang pengertian binatang halal. Tadi di awal Bunda sudah tanya apa itu binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi, anak, binatang halal itu adalah binatang yang apabila itu kita makan, itu akan mendapatkan manfaat bagi tubuh kita. Nah, macam-macam binatang halal itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya, jenis-jenis binatang halal. Kira-kira apa saja ya binatang halal itu? Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis binatang yang hidup di air dan jenis binatang yang hidup di darat. Jadi ada dua jenis binatang yang dihalalkan. Yang pertama yang hidup di air dan yang kedua adalah yang hidup di darat. Nah, yang hidup di air, kira-kira apa saja yang dihalalkan? Semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut, hukumnya halal. Walaupun matinya itu karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Jadi anak-anak, semua binatang yang hidup di air itu boleh dimakan dan hukumnya halal. Meskipun binatang itu sudah menjadi bangkai seperti ikan tadi. Nah, ikan tadi itu boleh dimakan meskipun sudah mati. Matinya boleh karena disembelih, boleh karena dipancing, atau sebab yang lain. Tapi ada syaratnya yang tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu kecuali kalau mengandung racun. Karena kalau mengandung racun, kemudian kita konsumsi akan membahayakan tubuh kita dan dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya firman Allah tentang binatang yang hidup di air. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum swaidul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Jadi berdasarkan dalil ini, kita itu diperbolehkan memakan hewan yang berasal dari laut. Selanjutnya, jenis hewan yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik, yang diperbolehkan menurut syara, maka boleh dimakan. Khusus binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Jadi anak-anak, kalau yang binatang hidup di darat ini, itu semuanya halal kecuali selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Terus kalau misalkan babi itu haram apa halal? Haram, Bu. Haram, Bu. Haram.
Ya, meskipun dia hidup di darat, tapi itu dihukumi haram karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Hadis. Nah, kira-kira contoh-contohnya apa binatang halal yang hidup di darat? Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar di samping ini. Ini gambar apa ya? Sapi, Sapi. Sapi. kambing, Terus apa lagi? Ini kambing. Terus Kambing. kemudian Domba. Ayam. unta, Ayam. ayam. Terus Unta. kerbau, kerbau. Oh. Apalagi ini? Ini Ada apa ini, unta. Bu? Itu gambar apa, Bu? itu mentok Yang Bu, mana, ya. Mas Alfan? Samping kerbau. Ini unta kalau ini. Yang di sampingnya lagi, Bu. Ini kuda. Kuda. Terus Ya, Bu. ada apa lagi ini yang paling bawah ini? Mentok Bu, Iya, bebek atau mentok. Terus kemudian apa? belalang, Belalang. Kemudian marmut Bu, Kelinci. Kelinci. Hamster. Hamster. semua binatang halal ini boleh dimakan. Tetapi ada syaratnya. Tidak boleh langsung dimakan. Harus melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Untuk proses penyembelihannya, tata caranya nanti Bunda sampaikan materi yang akan datang minggu depan ya. Jadi semua ini harus melalui proses penyembelihan yang diatur oleh agama Islam. Kecuali ada satu ini yang tidak melalui proses penyembelihan, apa kira-kira? belalang Bu, Belalang, Bun. Ya, betul, belalang. Gimana itu belalang nyembelihnya Belalang. gimana? Yang susah itu. disembelih itu. Ya, ini belalang nggak usah disembelih. Meskipun ini belalang sudah mati, misalkan sudah menjadi bangkai, kira-kira boleh dimakan tidak? boleh Bu, Boleh, Bunda. Boleh. Belalang ini boleh dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Tapi kalau selain belalang ini tidak boleh. Dia harus melalui proses penyembelihan yang benar. Nah, selanjutnya, adapun firman Allah tentang binatang yang hidup di darat. Sekarang gantian anak-anak membaca dalil ini bersama-sama yuk. Siap? Siap, Baca Bu. ta'awudz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. wa minal Wa minal an'ami hamulatan wafarsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Coba artinya dibaca sama Mbak Uut ya. Artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu sungguh nyata bagimu. Surah Al-An'am ayat 142. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, dalil ini menyatakan bahwa hewan binatang ternak itu boleh kita makan dengan melalui proses penyembelihan. Dan dalam memakan itu kita harus sesuai dengan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, membiasakan mengonsumsi binatang halal. Tadi di awal sudah Bunda jelaskan bahwa kita sebagai umat muslim itu disuruh untuk selalu mengonsumsi binatang halal. Di dalam agama Islam memanggil supaya suka makanan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah,
yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Jadi anak-anak, dari sini kita setelah belajar ini kita harus terbiasa mengonsumsi binatang halal. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu menyediakan makanan yang ada di bumi itu yang baik. Jangan sampai kita memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan. Contohnya tadi ada ayam. Ayam hukum aslinya halal, tapi karena prosesnya salah, tadi dengan ditusuk, maka akan jadi haram. Itu tidak boleh dimakan. Nah, sudah cukup penjelasan dari Bunda. Kira-kira anak-anak sudah paham apa belum ya? Paham, Bu Guru. Bunda. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silakan yang mau bertanya, ayo tunjuk jari. Ya, Mbak Ada Nafis. bagaimana Bunda? Apa? Bagaimana Tetangga Mbak saya Nafis? itu ada yang jualan suwike kodok Bunda, laris manis. Bagaimana Bunda itu? Ya, suwike. Coba sebelum Bunda jawab, kira-kira menurut teman-teman semua ini, kalau suwike itu halal apa haram? Haram Bunda. Jijik Mbak Bunda, Nafis, melihatnya suwike aja itu jijik apa? Bunda. Suwike itu apa, Mbak? Suike siapa Suike? Suwike Suwike itu itu masakan, makanan yang diolah dari kodok ya. Nggih. Iya Bunda. Oh, Kira-kira bagaimana Mas Alvan hukum memakan suwike? Ah, gimana ya? Belum pernah makan suwike. Belum pernah. Enak Pak. baru pernah dengar. Baru Loh, Mbak dengar. Nafis kan? Enak sekali Bunda itu. Wah, pernah makan berarti ya Mbak Nafis ya? Iya Bunda, tetangga saya jualan banyak sekali itu. Jadi hukum memakan suwike itu haram. Jangan diulangi lagi ya Mbak Nafis. Itu Kenapa hukumnya Bunda haram? haram. Enak kok. Nggak boleh. Sebab apa? Sebab kodok itu kan binatang yang hidup di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, binatang yang hidup di dua alam itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, saya minta tolong Mbak Nafis jangan diulangi lagi ya. Kita harus iya, Bunda. terbiasa mengonsumsi binatang halal. Jangan sampai mengonsumsi binatang haram. Seperti itu ya anak-anak. Iya Bu Bunda, Guru. siap. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Udah jelas. Ya, sudah jelas, alhamdulillah. Sekarang kalau sudah jelas, mari kita berdiskusi. Nah, di sini sudah Bunda bagi kelompoknya. Kelompok 1 ini ada Mas Alvan, Mas Wiwit, Mas Yafi, Mas Danang, dan Mas Hamam. Yang kelompok 2 ini ada Mbak Uut, Mbak Ida, Mbak Lina, Mbak Nafis, dan Mbak Khoir. Nah, nanti setiap kelompok ini dipilih salah satu untuk maju presentasi. Kira-kira kalau dari kelompok 1 ini siapa nanti yang maju? Mas Alvan ya? Mas Wiwit itu, Mas Wiwit. Ya udah, Mas Wiwit nanti yang maju presentasi. Kemudian yang kelompok 2 nanti siapa yang maju? Bu Nafis, Bu, Mbak Nafis. Mbak Nafis. Oke, sudah. Sekarang Kodok, Bu. rapatkan tempat duduk kalian, berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Bunda. Sudah. Bu. Sekarang ini dia lembar diskusinya. Untuk kelompok 1 coba dibaca dulu. Nanti dianalisis dengan teman sekelompoknya.
Sudah ya? Sekarang yang kelompok 2 coba dibaca dulu. Sudah. Sekarang anak-anak bisa mulai berdiskusi sekarang. Bunda kasih waktu 15 menit untuk menemukan jawabannya. Yang kompak ya sama kelompoknya. Usahakan semuanya menuangkan ide untuk jawaban setiap kelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah. Sekarang saatnya presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, yuk coba tadi Mas Wiwit. Bagaimana jawabannya? Yuk dipresentasikan. Hukum memakan daging kambing tersebut karena mati tanpa disembelih, itu artinya sudah menjadi bangkai. Berarti hukumnya haram dan tidak boleh dimakan. Kalau saya yang jadi tetangganya, saya akan memberitahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu, Bu Guru. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, Mas Wiwit dan teman-temannya. Sekarang, gantian presentasi yang kelompok 2. Tadi siapa ya, Mbak Nafis? Sudah siap, Mbak Nafis? Tuh, Mbak Nafisnya kemana ya? Oh iya, maaf Bunda. Ke belakang Lagi nyanyi sebentar. kodok. Yuk, Mbak Nafis maju Iya, presentasi. terima kasih. Di sini saya akan menjawab mewakili dari kelompok 2. Hukum memakan ikan yang sudah mati. Ini berarti halal Bunda ya. Soalnya kan tadi katanya ikan kalau walaupun sudah menjadi bangkai, hukumnya halal. Namun sebelum dia halalnya ini sebelum dia menjadi basi atau menjadi beracun. Kira-kira begitu, Bun? Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2, Mbak Nafis dan teman-temannya. Nah, jawabannya sudah sangat bagus-bagus sekali. Nanti Bunda kasih nilai plus untuk kalian semua yang hebat. Jadi tadi untuk kelompok 1 kasusnya itu ada kambing yang mati karena keracunan. Bagaimana kira-kira memakan hukum daging kambing tersebut? Betul sekali kata Mas Wiwit, memakan daging kambing yang sudah mati itu adalah haram. Karena kambing itu tadi sudah menjadi bangkai. Nah, hewan kalau sudah menjadi bangkai itu akan tercampur dengan bakteri. Lah, bakteri kalau kita makan bagaimana? Akan merusak tubuh kita, akan menimbulkan penyakit. Nah, sebagai tetangganya, tetangga dari Pak Nardi ini tadi, kita harus memberikan nasihat supaya kambing yang sudah mati tadi dikubur saja, jangan disembelih kemudian dimasak, tidak boleh. Terus yang dari kelompok 2 tadi jawabannya juga sudah bagus. Tadi hukum memakan ikan yang sudah mati ini boleh. Selama ikan itu belum basi dan tidak beracun. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi yang pertama, kita sudah mengetahui arti binatang halal. Binatang halal itu adalah binatang yang apabila kita konsumsi, itu bermanfaat untuk tubuh kita. Dan sudah diterapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Terus jenis-jenisnya, jenis-jenis binatang yang halal itu ada 2. Ada jenis binatang yang hidup di air,
ada jenis binatang yang hidup di darat. Tadi yang hidup di darat itu semuanya halal apa tidak ya? Tidak, Bu Guru. Tidak. Yang halal yang bagaimana tadi? Yang disembelih dengan cara syariat Islam Ya, dan belalang. belalang. Terus ditambahi lagi apa? Siapa yang mau menambahi? Tidak ada dalil yang mengharamkan, Bun. Betul sekali, tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu untuk binatang yang hidup di darat. Kemudian yang terakhir, kita sebagai umat Muslim harus selalu terbiasa mengkonsumsi binatang halal. Jadi seperti itu ya anak-anak, kira-kira sudah paham? Sudah, Bunda. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, anak-anak mari kita bernyanyi bersama dulu ya, biar semangat. Anak-anak bisa bernyanyi ya. Bisa, Bu. Bisa dong, Nah. Bu. Ini lagunya, ini seperti ini. See you next time, sampai berjumpa besok. Seperti itu ya. See you next time. Bentar. Saya hitung dulu biar kompak. Maaf, aku Semangat, Satu, Alvan. 2, 3. See See you next time. See you next time. Sampai jumpa besok. next time. Next time. See you next time. Sampai berjumpa besok. Buat apa? Malas, buat apa malas? Malas itu tak ada gunanya. Buat Buat apa malas? Buat apa malas? Malas itu tak ada gunanya. Alhamdulillah. Nah, masih semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Semangat. Nah, untuk tugas kalian, ini saya bagikan LKPD nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Ya, Bu. siap. Nah, sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan dan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.